Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 Maret 2021 bersama Pastor Berti Ohui Wutun MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Fresh Juice edisi Jumat 19 Maret 2021 bersama saya Romo Berti Ohui MSC dari Manado. Mari kita awali permenungan kita dengan membaca teks Injil Matius pasal 1 ayat 16, ayat 18 hingga ayat 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice terkasih, hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf atau Santo Yosef. Merayakan pesta ini saya teringat akan cerita seorang teman Romo tentang kisah seorang gadis muda di kampung halamannya. Kisahnya begini: karena ingin mendapatkan jodoh, maka gadis itu lalu melaksanakan doa novena melalui perantaraan Santo Yosef yang diyakini merupakan pelindung para pencari jodoh. Selama 9 hari novena itu ia jalani dengan setia dan penuh iman, disertai harapan bahwa Tuhan akan memenuhi kerinduannya. Namun karena hingga hari ke-9 tidak ada tanda-tanda akan terpenuhinya kerinduan tersebut, maka setelah menyelesaikan doa novenanya, dengan rasa kesal ia melemparkan patung Santo Yosef di meja kamarnya keluar dari jendela kamarnya. Persis saat itu lewatlah seorang lelaki muda di jendela kamarnya itu. Maka patung itu pun jatuh menimpa kepala cowok itu. Akhir kisah tersebut sudah bisa ditebak. Cowok itulah yang kemudian menjadi suaminya. So juga akhir kisah novena seperti ini. Jadi bagi Anda, para sahabat Fresh Juice yang masih jomblo atau alias MSC, tahu MSC? MSC berarti masih single coy. Ayo buruan buat novena mohon diberikan jodoh oleh Tuhan.
melalui Santo Yosef. Namun, para sahabat, bukan pokok itu yang akan menjadi fokus permenungan kita hari ini. Yang menjadi fokus permenungan kita adalah meneladani Santo Yosef. Mengapa Santo Yosef patut diteladani? Jawabannya jelas. Karena selain kudus hidupnya, Santo Yosef adalah juga Bapa pemelihara Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sepantasnya seperti Maria, Bunda Yesus dan Bunda kita, Santo Yosef pun bisa kita jadikan figur teladan dan penolong dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kualitas-kualitas hidup apa saja dari Santo Yosef yang pantas untuk kita teladani? Dari novena-novena yang sudah dilakukan oleh paroki-paroki dan berbagai kelompok doa, tampak jelas bahwa ada banyak kualitas hidup Santo Yosef yang bisa kita pelajari dan teladani. Namun izinkan saya mengajak Anda untuk berfokus hanya pada 3 kualitas yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Yang pertama, Santo Yosef adalah pribadi yang tulus hati. Dalam kamus bahasa Indonesia, tulus berarti sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci. Dalam Injil, Santo Yosef disebut sebagai pribadi yang tulus karena cintanya suci, bersih, ikhlas, tanpa kepalsuan kepada Bunda Maria. Karena itulah ia mau berpisah secara baik-baik dengan Bunda Maria, tanpa niat untuk melukai dan mencemarkannya, tanpa pula ada niat untuk ghosting, apalagi hingga mengubarnya di publik. No way, karena itu bukan karakter Santo Yosef. Yang kedua, Santo Yosef adalah pribadi yang beriman. Injil merekam bahwa tatkala mempertimbangkan rencananya malaikat Tuhan tampak kepada Santo Yosef dan mengingatkannya untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi bapa bagi Yesus. Sebagian ahli berpandangan bahwa tidurnya Santo Yosef bukanlah tidur seperti yang lazim kita lakukan, tetapi sebuah tidur kreatif dan rohani, di mana ia ada dalam kontak yang mendalam dengan Tuhan. Karena itu Tuhan pun menjumpainya melalui malaikat untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Hal ini adalah penanda jelas bahwa Santo Yosef adalah seorang pribadi yang beriman. Ia adalah seorang pribadi yang percaya, dan karena itu ia meletakkan persoalan hidupnya bukan pada kekuatannya, melainkan pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena ia yakin bahwa pada Tuhan ada jawaban bagi pergumulan dan persoalan hidupnya. Dan yang ketiga, Santo Yosef adalah pribadi yang taat. Secara literer, taat berarti senantiasa tunduk atau patuh kepada Tuhan atau kuat dalam beribadat. Santo Yosef adalah pribadi yang taat karena ia tunduk patuh sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Seperti Maria, Santo Yosef seakan juga berujar, "Jadilah padaku menurut kehendak." Para sahabat terkasih, bila Santo Yosef adalah pribadi yang luar biasa dengan kualitas diri yang tulus hati, beriman dan taat, lalu apa yang bisa kita lakukan terhadapnya? Barangkali ada banyak, tapi hemat saya ada 2 hal yang bisa kita teladani darinya. Pertama, jangan pernah ragu untuk meneladani Santo Yosef, karena seperti Bunda Maria, Santo Yosef pun dapat tampil dan hadir sebagai Bapa yang baik bagi setiap kita.
Ia adalah pendengar, penolong, dan pemelihara yang baik bagi Anda dan saya, sebagaimana yang Ia perbuat bagi Bunda Maria dan Yesus. Kedua, jangan pernah takut dan ragu untuk datang kepadanya, karena seperti Bunda Maria, Ia pun bisa mengantar kita mengenal, menemui, dan mengimani Yesus Tuhan kita. Maka janganlah pernah ragu untuk mengatakan, Santo Yosef, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin. Semoga berkat dan perlindungan Tuhan melimpah atasmu, atas keluarga dan usaha Anda sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 Maret 2021. Terima kasih kepada Pastor Bertie Owe Wotun untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.